Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Simfoni Fana Baka, gerak spiral jiwa menuju Allah. Ada satu musik yang tak terdengar oleh telinga biasa, namun menggema kuat di dalam dada mereka yang sedang berjalan menuju Allah. Itulah Simfoni Fana Baka, nyanyian sunyi dari jiwa yang sedang sirna dari dirinya dan hidup kembali hanya dalam cahayanya. Dalam karya agung Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengurai perjalanan ruhani ini sebagai gerakan batin yang tak bersuara, namun menggetarkan langit dan bumi. Sebuah gerak spiral yang membawa insan dari kegelapan ego menuju lautan cahaya ilahi. Beliau tidak menggambarkan jalan ruhani sebagai tangga lurus yang statis. Ia adalah arus yang berputar, seperti pusaran air di tengah samudra, terkadang tenang, terkadang menghentak. Di dalam pusaran itu, sang murid diuji, dicabut dari akarnya dunia, digoyahkan dari kenyamanan ego, hingga ia tidak lagi bergantung kepada makhluk, nama, amal, bahkan ibadahnya sendiri. Hanya ada satu yang tersisa, Allah. Fana bukan sekadar kehilangan rasa akan dunia, tetapi pemusnahan halus terhadap rasa memiliki atas diri sendiri. Lalu baka adalah kehidupan baru, bukan dalam tubuh yang sama, tapi dalam ruh yang telah dibersihkan dari segala hijab. Jiwa yang baka adalah jiwa yang tidak lagi mengklaim apapun, tidak berkata, "Aku melakukan," tapi berkata, "Allah telah menjadikan aku." Inilah simfoni itu. Perpaduan harmoni antara kefanaan dan keabadian, antara kehampaan dan kepenuhan, antara kehancuran dan kelahiran baru. Sebuah perjalanan bukan untuk melihat Allah dengan mata, tetapi untuk hidup bersamanya dalam kedalaman jiwa. Setiap langkah dalam simfoni ini adalah dentingan zikir, deru mujahadah, dan tangis cinta. Dan dalam diamnya ia berbicara bahwa seluruh hidup ini bukan milik kita, melainkan milik Dia. Maka simfoni ini bukan sekadar teori ruhani. Ia adalah pengalaman eksistensial, transformasi batin, dan kebangkitan dari tidur panjang keterikatan dunia. Melalui lembaran Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak setiap hati yang rindu untuk berjalan dalam nada ini, melebur dalam fana, dan tegak dalam baka, hingga seluruh hidup menjadi lagu cinta untuk Allah semata. Makna Simfoni Fana Baka. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, konsep fana dan baka merupakan dua sisi dari perjalanan spiritual yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang mencapai fana, ia mengalami pelepasan total dari ego, dunia, dan segala bentuk keterikatan. Sedangkan baka adalah keadaan kelangsungan eksistensi seorang hamba dalam kehadiran Allah setelah melalui proses fana. Istilah simfoni dalam konteks ini menggambarkan keharmonisan yang terjalin antara kehampaan diri dan keberadaan dalam cahaya ilahi, antara lenyap dan menetap. Simfoni Fana Baka adalah irama ruhani yang menyatukan kehancuran ego dengan tegaknya cinta, menyatukan diamnya nafsu dengan bicara hati yang menyaksikan Allah. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa untuk mencapai tingkatan ini, seorang salik, pejalan ruhani, harus melepaskan segala yang bukan Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau berkata, "Hendaklah engkau fana dari makhluk, dari dirimu sendiri, dari kehendakmu, dan dari segala sesuatu selain Allah. Maka engkau akan tetap bersamanya." Inilah fondasi simfoni itu, hilangnya diri yang semu demi hadirnya yang hakiki. Simfoni ini bukan sebuah proses linier, melainkan perjalanan berulang yang menuntut keikhlasan, kesabaran, dan kehadiran terus-menerus. Dalam fana, seseorang mengalami kematian batiniah yang membersihkan, sedangkan dalam baka, seseorang menemukan kehidupan baru yang dibingkai oleh kesadaran ilahiyah. Seperti musik yang mengalun, simfoni Fana Baka memiliki dinamika, naik dan turun, senyap dan nyaring, hening dan penuh gairah. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 88, "Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya,
Baginyalah segala keputusan, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Ayat ini menegaskan bahwa pada akhirnya hanya Allah yang kekal, sementara semua makhluk menuju kefanaan. Tapi dalam kefanaan itu, seorang hamba menemukan makna baka, hidup bersama Allah dalam keridaannya. Simfoni fana baka menurut Syekh Abdul Qadir bukanlah beban, tapi keindahan. Ia adalah tarian ruhani antara hilang dan hadir, antara lenyap dalam cahaya dan menetap dalam cinta. Inilah simfoni ruhani yang terus berdenting di hati para pencari. Gerak spiral jiwa. Gerak jiwa dalam perjalanan spiritual bukanlah garis lurus dari titik A ke titik B, tetapi lebih menyerupai spiral. Gerakan yang berulang namun terus naik menuju kedalaman makna dan ketinggian kedekatan dengan Allah. Inilah yang disebut oleh para arifin sebagai gerak spiral jiwa. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan perjalanan seorang salik sebagai proses yang berulang dalam kesadaran, perenungan, penyesalan, dan penguatan iman. Bukan karena stagnan, tapi karena setiap putaran membawa lapisan pemahaman baru. Gerakan spiral ini menunjukkan bahwa kemajuan ruhani seringkali menyertai kembalinya manusia ke pokok dirinya, perenungan, ujian, dan kemudian lonjakan keinsafan yang lebih tinggi. Jiwa tidak pernah kembali ke titik awal yang sama, sebab setiap lingkaran menambah kedalaman dan ketinggian. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau menulis, engkau berpindah dari satu makam ke makam lain, dari satu keinsafan ke keinsafan lain, sampai engkau bertemu dengan Dia yang tidak berubah oleh waktu dan tempat. Spiral jiwa ini mencerminkan kesadaran bahwa proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, bukanlah instan. Setiap langkah dalam spiral memerlukan mujahadah, perjuangan batin, muraqabah, pengawasan hati, dan mahabbah, cinta kepada Allah. Hamba Allah yang sejati tidak menilai kemajuan dari pencapaian luar, tetapi dari kejernihan niat, kedalaman penghambaan, dan kesadaran akan kehadirannya di setiap detak waktu. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 35, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ayat ini menegaskan bahwa ujian datang dari dua arah, kebaikan dan keburukan. Dalam spiral jiwa, seorang hamba diangkat lalu diuji, diturunkan untuk dibersihkan, kemudian dinaikkan kembali dengan pemahaman baru. Rasulullah SAW juga bersabda, seorang mukmin itu ibarat tanaman yang selalu condong bila tertiup angin, namun tetap tegak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gerakan spiral seperti tanaman itu, bergerak, menyesuaikan diri, namun tetap tumbuh ke arah cahaya. Inilah jiwa yang tidak pernah lelah mendekat kepadanya, meski dengan cara yang penuh lengkung dan pelajaran. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa spiral jiwa adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ia tidak melempar mereka ke jalan yang lurus dan gersang, tetapi ke jalan spiral yang penuh makna, pembersihan, dan kejutan cinta ilahi. Tahap fana, sirna dan lenyap. Tahap fana adalah inti dari perjalanan ruhani yang mendalam dan radikal, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Fana berasal dari kata Arab yang berarti sirna atau lenyap. Namun dalam konteks tasawuf, maknanya tidak terbatas pada hilangnya eksistensi fisik, tetapi lenyapnya kesadaran akan ego, hawa nafsu, dan segala bentuk keterikatan duniawi dalam hati seorang hamba. Fana adalah keadaan ketika seorang salik tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat, melainkan melihat hanya Allah sebagai satu-satunya realitas hakiki. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menegaskan, fana adalah ketika engkau tidak melihat dirimu sendiri, tidak melihat makhluk, tidak melihat dunia, dan tidak melihat selain Allah. Hatimu hanya dipenuhi olehnya. Tahap ini adalah proses penghancuran ego, di mana keakuan, ana, hancur, dan digantikan dengan kesadaran tauhid murni. Dalam kondisi ini, semua yang lain menjadi tidak berarti, tidak karena dibenci, tetapi karena dilampaui. Fana adalah kematian sebelum kematian, kematian nafsu, hasrat duniawi, dan segala bentuk keakuan yang menghalangi cahaya ilahi. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pertemuan dengan Allah bukan sekadar janji di akhirat, tapi bisa dirasakan di dunia melalui fana, perjumpaan batiniah yang mendalam,
di mana hamba menyaksikan Rabb-Nya dengan hati yang bersih. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Hati yang fana dari segala sesuatu selain Allah adalah hati yang menjadi cermin tempat cahayanya memancar. Maka dalam fana, seorang hamba menjadi kosong dari dirinya agar penuh oleh Allah. Namun Syekh Abdul Qadir juga mengingatkan bahwa fana bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan gerbang menuju baqa. Ia menulis, "Jangan engkau berhenti di fana, karena itu hanya pintu. Masuklah ke dalam kediaman baqa." Dengan demikian, fana bukanlah ketiadaan yang statis, tetapi fase transformasi, seperti ulat yang melepaskan dirinya untuk menjadi kupu-kupu. Dalam fana, seorang salik membebaskan dirinya dari belenggu dunia, lalu melesat dalam kehadiran Allah. Itulah sebabnya fana bukan pelarian, melainkan pembebasan. Ia adalah kebebasan tertinggi, terbebas dari aku, agar bisa mengenal Dia. Tahap baqa, hidup dalam kehadiran Allah. Jika fana adalah lenyapnya kesadaran akan diri, maka baqa adalah kembalinya kesadaran dengan satu perbedaan mendasar. Kesadaran itu kini dipenuhi oleh Allah. Baqa dalam tasawuf bukanlah hidup seperti semula, tetapi hidup yang dibingkai oleh kehadiran ilahi dalam setiap desah nafas. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, baqa adalah keberadaan yang dibangkitkan oleh cahaya tauhid setelah runtuhnya ego. Ini adalah keadaan di mana seorang hamba tetap ada, namun bukan karena dirinya, melainkan karena Allah menghendakinya tetap dalam limpahan rahmat dan cintanya. Syekh menulis dalam Futuh Al-Ghaib, "Setelah engkau fana, maka engkau akan baqa bersama Allah. Bukan dirimu yang kembali, tetapi Allah yang menetapkanmu dalam kehendaknya." Dalam baqa, seorang salik tidak lagi bergerak dengan dorongan nafsunya sendiri, melainkan dengan dorongan ilham, ridha, dan perintah Allah. Ia hidup dalam kehendak Allah, berbicara dengan hikmah Allah, dan diam dalam penyerahan total. Semua geraknya menjadi ibadah yang sejati, bukan karena bentuknya, tapi karena jiwanya telah bersatu dalam kesadaran ilahiyah. Al-Quran menegaskan keadaan ini dalam surah Fussilat ayat 30. "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami adalah Allah,' kemudian mereka tetap istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu." Ayat ini menggambarkan baqa sebagai hidup dalam ketenangan, dalam bimbingan para malaikat, dalam keteguhan menyatu dengan Allah tanpa rasa takut atau sedih, karena telah terhapusnya keakuan dan telah terisinya hati oleh ketenangan ketuhanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memukul, dan kakinya yang dengannya ia berjalan." Hadis riwayat Bukhari. Inilah baqa sejati. Allah menjadi inti dari segala aktivitas hamba. Bukan karena hamba itu hebat, tetapi karena ia telah menyerahkan segalanya dalam fana, lalu dihidupkan kembali dalam baqa. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa baqa bukanlah kondisi mistik yang menjauh dari dunia, tetapi hidup paling utuh di tengah dunia, dengan jiwa yang tidak terikat olehnya. Hamba yang baqa tetap makan, tidur, bekerja, bahkan berinteraksi seperti manusia biasa, tetapi hatinya senantiasa bersama Allah. Dunia tidak lagi menipunya, sebab ia melihat dunia dengan cahaya Tuhan, bukan dengan hawa nafsunya. Baqa adalah jawaban dari fana. Bila fana adalah kosong, maka baqa adalah isi. Bila fana adalah kehampaan, maka baqa adalah kehadiran. Tapi isi itu bukanlah isi dunia, melainkan isi ruhani, kesadaran, cinta, cahaya, dan kedekatan. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir menutup pelajaran tentang baqa dengan ajakan, "Hiduplah dalam Allah dan dengan Allah, maka engkau akan menjadi rahmat bagi alam." Dengan hidup dalam baqa, seorang hamba menjadi cermin dari rahmat ilahi, menebar kedamaian, kasih sayang, dan keteguhan, sebab ia hidup bukan lagi karena dirinya, tapi karena Allah menempatkannya di bumi sebagai manifestasi cintanya. Mengapa gerakannya spiral? Gerakan spiral dalam perjalanan ruhani bukanlah kebetulan, melainkan cerminan dari sunnatullah yang berlaku di seluruh ciptaannya.
Alam semesta diciptakan dalam keteraturan spiral, galaksi berputar spiral, DNA manusia membentuk heliks spiral, bahkan aliran air dan angin mengikuti pola melingkar. Maka jiwa manusia pun, yang merupakan bagian dari ciptaan ilahi, berjalan menuju Tuhan dalam gerakan spiral, berulang, bertahap, dan terus meningkat. Spiral adalah bentuk gerak yang tidak pernah stagnan, tetapi juga tidak menipu dengan ilusi garis lurus. Ia adalah tarian waktu dan makna yang melingkar ke atas, semakin dekat kepada pusat, Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menyiratkan bahwa jiwa manusia membutuhkan pengulangan dalam pengingatan dan pembaruan dalam kesadaran. Ia berkata, "Jangan engkau berputus asa bila engkau kembali jatuh ke bawah, sebab turunnya engkau adalah syarat bagi naiknya yang lebih tinggi. Setiap kejatuhan adalah undangan untuk lebih dekat." Gerakan spiral mencerminkan rahmat Allah, bahwa kegagalan bukan akhir dan kejatuhan bukan dosa abadi. Seorang salik bisa jatuh, tapi dalam spiral, jatuhnya bukan kembali ke titik awal, melainkan ke sisi yang lebih dalam dari dirinya. Tempat ia menemukan pelajaran baru, rasa hina yang memurnikan, dan dorongan cinta yang lebih kuat. Firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Pengulangan ayat ini seakan menegaskan irama spiral, bahwa dalam setiap lingkaran kesulitan, ada lingkaran kemudahan yang mengikutinya. Bukan sekali, tapi terus-menerus, selama jiwa berserah dan istiqomah dalam pencariannya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang mukmin tidak akan disengat dari lubang yang sama 2 kali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya, walau seorang salik mungkin jatuh dalam dosa atau kelalaian, spiral jiwanya mengajaknya naik dengan pelajaran baru, dengan penguatan tekad, dan dengan kejernihan yang lebih matang. Syekh Abdul Qadir memahami bahwa Allah tidak menciptakan jalan ruhani sebagai garis lurus tanpa liku, karena dalam liku itulah ada pembentukan, penempaan, dan penguatan jiwa. Spiral adalah bentuk yang paling manusiawi dalam mendekat kepada Allah. Ia mengakomodasi kelemahan, namun tidak meniadakan kemajuan. Ia memberi ruang untuk kembali, tanpa kehilangan arah menuju. Karena itulah, gerak spiral bukanlah kegagalan, tetapi rahmat. Dalam spiral, hamba belajar bahwa puncak tidak dicapai dengan lompatan, tapi dengan sabar mengitari tangga-tangga makna. Ia terus berjalan, terulang tapi tak pernah sama, hingga akhirnya ia sampai kepada Dia yang tidak berputar, namun menjadi pusat dari segala gerakan, Allah Azza wa Jalla. Simfoni sebagai harmoni antara 2 kutub. Perjalanan ruhani bukanlah gerak menuju Tuhan dengan meniadakan dunia, atau tenggelam dalam dunia dengan melupakan Tuhan. Ia adalah simfoni agung, perpaduan 2 kutub yang tampak berlawanan. Fana dan baka, dunia dan akhirat, jasad dan ruh, tangis dan senyum, ketakutan dan harapan. Seperti 2 nada yang tampak berbeda, namun saat dimainkan bersama dalam kesadaran ilahiyah, menghasilkan harmoni ruhani yang mempesona. Inilah simfoni cinta antara hamba dan Tuhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menggambarkan kesadaran ini dengan kata-kata yang dalam. Jadilah engkau di hadapan Allah seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Jangan kau miliki kehendak kecuali kehendaknya. Namun, dalam waktu yang sama, beliau juga mengajarkan agar seorang hamba tetap menghadapi dunia dengan tanggung jawab. Laksanakan kewajibanmu, tunaikan hak-hak manusia, dan jangan berpaling dari ciptaan hanya karena engkau tenggelam dalam pencipta. Artinya, harmoni bukanlah memilih satu dan menolak yang lain, tetapi menjadikan keduanya satu gerak. Dunia dijalani dengan ruh akhirat, dan akhirat dicari dengan amal dunia. Seorang salik tetap menapaki bumi, namun hatinya menatap langit. Ia mencintai keluarganya, bekerja, berinteraksi, namun semua itu dilakukan dengan cita yang dalam, ridha Allah. Simfoni ini mendapat penegasan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas, ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak atasmu, dan dirimu mempunyai hak atasmu, dan keluargamu juga mempunyai hak atasmu. Maka berikanlah kepada setiap yang mempunyai haknya. Hadis riwayat Bukhari. Gerakan ruhani adalah upaya mengharmonikan kutub-kutub itu. Seperti orkestra,
Ada dentingan lembut cinta, tapi juga gebukan keras ujian. Ada waktu diam dalam khalwah, tapi juga waktu bising dalam riuhnya masyarakat. Dalam semuanya, hamba tetap menari dalam ritme takdir, karena ia tahu semua suara dalam hidupnya, bahkan derita dan luka, adalah bagian dari simfoni yang Allah ciptakan khusus untuk perjalanan kembali kepadanya. Dalam harmoni inilah, seorang salik tidak terbelah antara dunia dan Tuhan. Ia menyatukannya dalam satu detak, zikir. Ia jadikan dunia sebagai panggung pengabdian, dan akhirat sebagai gema keabadian. Maka hidupnya tidak lagi terombang-ambing antara dua kutub, tapi tenang, karena ia telah menjadi pemain dalam simfoni cinta ilahi. Praktik spiritual yang menggerakkan simfoni ini. Simfoni ruhani yang indah tak akan bergema tanpa gerakan nyata. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa harmoni antara dunia dan akhirat, antara fana dan baqa, bukan hasil dari angan atau pemahaman semata, tetapi buah dari amal ruhani yang konsisten, sebuah latihan batin yang menghidupkan setiap nada dalam simfoni cinta menuju Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau menekankan beberapa praktik kunci, muraqabah, kesadaran akan pandangan Allah. Setiap detik, seorang salik diajak untuk merasa diawasi oleh Allah. Inilah pusat dari kesadaran ruhani. Muraqabah membuat seorang hamba tidak asal bicara, tidak asal bertindak, karena hatinya selalu hadir di hadapan Allah. Ia menjadi seperti alat musik yang senantiasa terjaga nadanya karena tahu ia sedang dimainkan oleh sang maestro. Mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu. Tak ada simfoni yang indah tanpa disiplin. Mujahadah adalah perjuangan panjang melawan kecenderungan rendah dalam diri. Syekh menyebutkan bahwa ruh tak bisa bersinar jika nafsu masih bertahta. Maka, mujahadah adalah mematikan suara sumbang dalam diri agar nada ilahi bisa terdengar jernih. Khalwah dan zikir, menyendiri bersama Allah. Dalam sepi yang dipenuhi zikir, hati ditalbiyah. Bukan pelarian dari dunia, tapi cara untuk mengasah ketajaman batin agar saat kembali ke tengah masyarakat, ia membawa kedamaian. Dalam khalwah, ruh belajar mendengar getaran rahasia dari langit, tawakal dan ridha. Seorang salik bergerak, namun menyerahkan hasil. Ia berikhtiar, namun hatinya pasrah pada keputusan Tuhan. Inilah ketenangan sejati dalam simfoni kehidupan. Menerima semua nada, bahkan nada sedih dan perih, sebagai bagian dari lagu cintanya. Firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mujahadah untuk mencari keridaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh rusak. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Praktik spiritual inilah yang menghidupkan hati dan menyetel seluruh hidup dalam nada ilahi. Tanpa zikir, tanpa sabar, tanpa muraqabah, jiwa hanyalah alat musik yang mati, tak bisa dimainkan oleh cintanya. Tapi saat ruh dibersihkan, nada demi nada bangkit, dan hidup pun berubah menjadi simfoni abadi yang membawa kita pulang kepadanya. Simfoni fana baka sebagai proses pembersihan dan pengujian. Simfoni ruhani yang dimainkan oleh jiwa menuju Allah bukanlah alunan yang mengalir tanpa rintangan. Ia dipenuhi nada-nada getir, ujian, kehilangan, kehampaan, dan rasa tidak berdaya. Namun, justru disitulah letak keindahannya. Sebab menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, fana dan baqa bukan hanya proses spiritual, tapi juga proses pembersihan dan pengujian. Fana adalah penghancuran ego, penanggalan dari segala ketergantungan kepada dunia, bahkan kepada pahala dan surga. Di tahap ini, ruh diuji apakah ia hanya mencintai Allah karena balasan, atau benar-benar mencintainya karena Dia. Ujian di sini amat halus, bisa berupa hilangnya rasa nikmat dalam ibadah, seolah ditinggal oleh Tuhan. Tapi itulah proses pembersihan. Jiwa ditelanjangi dari segalanya agar hanya tersisa Allah. Baqa, sebaliknya, bukan kembalinya nikmat dunia atau kemudahan hidup, tapi keberadaan baru, hidup dengan Allah meski masih di dunia. Jiwa telah melalui api ujian dan kini jernih, bening seperti cermin. Ia menjadi pantulan kehendak ilahi.
Hidupnya bukan lagi miliknya, tapi milik Tuhan. Itulah baka, keberadaan yang hanya ada karenanya dan untuknya. Al-Quran menggambarkan proses ini dengan indah dalam surah Muhammad ayat 31. Dan sungguh kami akan menguji kamu sampai kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Dan kami akan uji berita tentangmu. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung pada besarnya ujian. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Simfoni fana baka ibarat orkestra yang harus melewati nada-nada sumbang agar mampu mengeluarkan harmoni ilahi. Tanpa fase kehancuran ego, tak akan ada kelahiran jiwa baru. Tanpa kesunyian fana, tak akan terdengar denting lembut baka. Syekh Abdul Qadir menggambarkannya seperti logam mulia yang harus dibakar, diuji, dilelehkan sebelum menjadi murni. Maka, orang-orang yang berada di jalan ini harus siap untuk dibakar cinta dan diuji kesetiaannya. Setiap ujian adalah pembersihan, setiap rasa hancur adalah gerbang menuju penyatuan. Dan ketika jiwa telah melalui itu semua, ia tak lagi mencari cahaya karena ia telah menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Simfoni fana baka sebagai realisasi cinta ilahi. Pada puncaknya, spiral fana dan baka tidak lagi sekadar jalan spiritual atau latihan jiwa. Ia menjelma menjadi satu hal yang sangat agung, realisasi cinta ilahi. Inilah inti terdalam dari perjalanan ruhani menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, bahwa segala fana bukan untuk menghapus eksistensi, tapi untuk melapangkan tempat bagi kehadirannya. Dan segala baka bukan untuk memperkuat ego, tapi untuk menjadi cermin cintanya di dunia. Fana adalah gugurnya segala bentuk cinta selain kepada Allah. Ia adalah kehancuran semua bayangan demi melihat wujud yang hak. Jiwa melewati lapisan-lapisan cinta semu. Cinta pada dunia, pada kedudukan, pada amal, bahkan pada diri sendiri. Semua dibakar dalam tungku cinta ilahi, hingga hanya tersisa satu cinta murni yang tidak meminta balasan, tidak berharap surga, tidak takut neraka. Cinta karena Dia adalah Dia. Syekh Abdul Qadir menulis, binasalah dirimu dari segala sesuatu selain Allah, dan kekallah bersama Allah. Maka engkau akan melihat keindahan cinta yang sesungguhnya. Cinta ini bukan emosi, bukan perasaan sesaat. Ia adalah keadaan jiwa yang terus-menerus, yang membuat hamba tidak bisa, tidak mengingat, merindukan, dan menaati sang kekasih. Baka, dalam realitas cinta ini, adalah keberadaan jiwa yang telah menyatu dengan kehendak Allah. Ia tidak hidup karena dirinya, tapi karena cintanya kepada Allah. Ia makan, tidur, berjalan dan berbicara dalam cakrawala cinta. Bahkan jika ia marah, itu karena cinta. Jika ia memberi, itu karena cinta. Ia bukan lagi sekadar seorang hamba, tapi kekasih Allah, yang hidupnya menjadi tanda hadirnya cintanya di bumi. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Hadis riwayat Bukhari. Itulah baka dalam cinta, bukan hanya tinggal bersama Allah, tapi menjadi instrumen cintanya. Simfoni Fana Baka adalah lagu cinta ilahi yang hanya bisa didengar oleh mereka yang rela hancur deminya, dan dihidupkan kembali olehnya. Di dalamnya tidak ada lagi aku, yang ada hanyalah Dia dan cintanya yang mengalir melalui jiwa yang telah bersih. Dan ketika cinta ini menjadi nyata, maka jiwa tidak lagi membutuhkan surga, karena ia telah menemukan surga dalam dekapan cintanya. Setelah seluruh nada ruhani dimainkan, fana yang menggugurkan bentuk dan baka yang membangkitkan makna, maka jelaslah bahwa perjalanan ini bukan sekadar proses spiritual, tetapi penyucian eksistensial yang menyeluruh. Di titik akhir simfoni ini, yang tertinggal bukan lagi manusia biasa, tapi seorang abdi sejati yang telah dibakar oleh api tauhid dan dihidupkan kembali oleh napas rahmat ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menunjukkan bahwa hanya dengan melewati kehancuran total diri, bukan dalam makna fisik, tapi batin, seseorang bisa mencapai hidup yang sejati, hidup bersama Allah, dalam Allah, dan untuk Allah. Ketika seseorang telah fana, maka ia bebas dari cengkeraman dunia, dari bayang-bayang pujian dan celaan, dari tuntutan ego yang tak pernah kenyang. Dan saat ia telah baka, ia menjadi cermin jernih tempat cahaya Tuhan memantul.
Ia tidak lagi hidup dengan kehendaknya, tapi dengan kehendaknya. Simfoni ini bukan peristiwa satu kali. Ia berulang dalam setiap detik, dalam setiap tarikan napas, dalam setiap ujian dan kemenangan. Ia adalah tarian batin yang terus-menerus, kadang lirih kadang mengguncang, antara kehilangan dan penemuan, antara kehampaan dan kepenuhan. Di dalamnya, manusia menemukan bahwa cinta sejati bukan yang mengikat, tapi yang melepaskan, bukan yang memiliki, tapi yang menyerahkan. Dan ketika jiwa telah menyatu dalam irama simfoni ini, ia menjadi seperti pohon yang kokoh. Akarnya tenggelam dalam samudera tauhid, cabangnya menjulang dalam langit makrifat, dan buahnya adalah ketenangan, kasih sayang, serta kebijaksanaan yang turun dari Allah. Ia menjadi saksi hidup bahwa fana bukan akhir, melainkan pintu menuju baqa, bahwa kehancuran diri bukan kehinaan, melainkan kemuliaan, dan bahwa segala sesuatu yang hilang karena Allah akan diganti dengan Allah. Inilah puncak dari perjalanan, ketika suara tidak lagi dibutuhkan, karena diam telah cukup berbicara, ketika amal tak perlu diumumkan, karena Allah telah melihat hati, dan ketika cinta tak lagi ditunjukkan dengan kata, karena jiwa telah melebur dalam kehendaknya. Simfoni ini tak akan pernah selesai bagi para pencari, karena Allah selalu lebih dekat, lebih agung, dan lebih penuh daripada apapun yang bisa didekati. Maka, teruslah bergerak, wahai jiwa, dalam spiral fana dan baqa, hingga engkau menjadi nyanyian sunyi, yang hanya dimengerti oleh kekasihmu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang Simfoni Fana Baqa, gerak spiral jiwa menuju Allah, dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.